Masukkan 1 sendok makan gula. Ya, masukkan 2 sendok makan garam. Masukkan 3 sendok makan tepung. Jadi nggak boleh diam tuh untuk menjelaskan tentang bid'ah. Sebab yang bersabda Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Dan ini yang nggak diterima di sini oleh ahlul bid'ah. Mereka marah kalau dibawakan hadis ini. Yang tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Menjadi dipandang baik setelah apa? Diembel-embel hasanah. Selesai udah. Bid'ah hasanah. Selesai. Antum mau apa? Padahal kalau kita terjemahkan, ayo, bid'ah sesat, hasanah baik. Iya, antum bisa ngomong. Hasanah baik. Iya, antum bisa ngomong. Nggak bisa. Cuman kita itu kadang-kadang ditipu-tipu dengan istilah Arab. Qasidah Islami. Qasidah Arab. Yang kadang-kadang mengecoh kita. Padahal kalau kita itu pakai bahasa telanjang Indonesia, bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Coba antum gabungin. Dan antum sekarang kalau mendengarkan ustadznya menyampaikan bid'ah hasanah gimana? Dan sekalian insya Allah malam hari ini kita akan kaji sesat tapi baik. Menyampaikan bid'ah hasanah gimana? Dan sekalian insya Allah malam hari ini kita akan kaji sesat tapi baik. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang baik tapi sesat. Ya wes, karepmu dewe. Tidak ada satu bid'ah pun yang baik. Seluruh bid'ah buruk. Tidak ada satu bid'ah pun yang baik atau hasanah. Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, juz 6 halaman 475, ketika Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang iyyakum wa muhdatsatil umur, hadis tentang bid'ah tadi. Hadis ini adalah anjuran atau peringatan, ya, jangan sampai mengikuti hal-hal yang baru yang bid'ah. Wa akkada biqaulihi kullu bid'atin dhalalah wal muradu bil bid'ah ma uhdisa mimma la aslalahu fi syariah yadullu alaih. Jadi beliau mengatakan yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang baru dan itu tidak ada pondasi hukum-hukum syariat yang ada dalam Islam. Wa amma ma kana lahu aslun minasyara'. Adapun hal-hal baru tetapi yang ada petunjuknya dari syariat, yang mana itu masih dalam koridor syariat, maka falaisa bi bid'atin syar'an, itu tidak dinamakan bid'ah syar'i atau bid'ah yang dhalalah. Dalam syarah Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa amila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yankusu min ujurihim syai'. Ketika sampai pada pembahasan hadis ini, Al-Imam Nawawi mengomentari sampai ila anqal wa fi hadzal hadis. Jadi hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan tadi, kata Imam Nawawi, hadis ini adalah tahsisu qauli sallallahu alaihi wasallam, menerangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa annal murada bihi. Jadi yang dimaksud hadis Nabi tadi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kata Imam Nawawi, yang dimaksud itu adalah hal-hal baru yang kemudian batil dan bid'ah-bid'ah yang tercela. Artinya apa? Sekelas Imam Nawawi membagi bid'ah menjadi dua. Apa landasan hukumnya? Hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanat. Dalam tafsir Al-Alusi juz 20 halaman 346, bid'ah itu ada
5 macam: wajibatun, mandubatun, muharramatun, makruhatun, wa mubahatun. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang boleh. Termasuk yang wajib, belajar bagaimana cara menjawab isu-isu yang dibawakan oleh orang-orang yang menyesatkan masyarakat. Menyelamatkan masyarakat dari kesesatan, maka hukumnya wajib. Termasuk yang sunnah, apa? Bid'ah yang sunnah, tasnifu kutubil ilim, mengarang kitab-kitab yang bermanfaat untuk masyarakat, membikin madrasah, membikin rumah sakit dan seterusnya. Termasuk bid'ah yang mubah, bikin menu-menu makanan baru begitu, tidak apa-apa, itu bid'ah, tetapi bid'ah yang boleh. Bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh ya jelas, ketika ternyata bid'ah itu mengandung unsur keharaman atau kemakruhan. Fa'ulima anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah, itu adalah minal am al makhsus. Kalimatnya memang umum, tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار. Masukkan 1 sendok makan gula. Ya, masukkan 2 sendok makan garam. Masukkan 3 sendok makan tepung. Jadi nggak boleh diam tuh untuk menjelaskan tentang bid'ah. Sebab yang bersabda Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, setiap kesesatan tempatin neraka. Dan ini yang nggak diterima hadis ini oleh ahlul bid'ah. Mereka marah kalau dibawakan hadis ini. Yang bersabda, Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah, tidak ada. Menjadi dipandang baik setelah apa? Diembel-embel hasanah. Selesai udah. Bid'ah hasanah. Selesai. Antum mau apa? Padahal kalau kita terjemahkan, ayo, bid'ah sesat, hasanah baik. Ayo, antum bisa ngomong. Hasanah baik. Ayo, antum bisa ngomong. Nggak bisa. Cuman kita itu kadang-kadang ditipu-tipu dengan istilah Arab. Qasidah Islami. Qasidah Arab. Yang kadang-kadang mengecoh kita. Padahal kalau kita itu pakai bahasa telanjang Indonesia, bid'ah itu sesat, hasanah itu baik. Coba antum gabungin. Dan antum sekarang kalau mendengarkan ustadznya menyampaikan bid'ah hasanah gimana? Dan sekalian insya Allah malam hari ini kita akan kaji sesat tapi baik. Menyampaikan bid'ah hasanah gimana? Dan sekalian insya Allah malam hari ini kita akan kaji sesat tapi baik. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang baik tapi sesat. Ya wes, karepmu dewe. Tidak ada satu bid'ah pun yang baik. Seluruh bid'ah buruk. Tidak ada satu bid'ah pun yang baik atau hasanah. Dalam kitab Tuhwatul Ahwazi, juz 6 halaman 475,
ketika Al-Imam At-Tirmidzi menjelaskan tentang iyyakum wa muhdatsatil umur, hadis tentang bid'ah tadi. Hadis ini adalah anjuran atau peringatan ya, jangan sampai mengikuti hal-hal yang baru yang bid'ah. Wa akkada bi qoulihi kullu bid'atin dhalalah wal muradu bil bid'ah ma uhdisa mimma la aslalahu fi syariah yadullu alaih. Jadi beliau mengatakan yang dimaksud bid'ah di sini adalah sesuatu yang baru dan itu tidak ada pondasi hukum-hukum syariat yang ada dalam Islam. Wa amma ma kana lahu aslun minasyara'. Adapun hal-hal baru tetapi yang ada petunjuknya dari syariat, yang mana itu masih dalam koridor syariat, maka falaisa bi bid'atin syar'an, itu tidak dinamakan bid'ah syar'i atau bid'ah yang dhalalah. Dalam syarah Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa amila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'." Ketika sampai pada pembahasan hadis ini, Al-Imam Nawawi mengomentari sampai ila anqal wa fi hadzal hadis. Jadi hadis man sanna fil islami sunnatan hasanatan tadi, kata Imam Nawawi, hadis ini adalah tahsisu qauli sallallahu alaihi wasallam, menerangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa annal murada bihi. Jadi yang dimaksud hadis Nabi tadi, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, kata Imam Nawawi, yang dimaksud itu adalah hal-hal baru yang kemudian batil dan bid'ah-bid'ah yang tercela. Artinya apa? Sekelas Imam Nawawi membagi bid'ah menjadi dua. Apa landasan hukumnya? Hadis man sanna fil Islam sunnatan hasanat. Dalam tafsir Al-Alusi juz 20 halaman 346, bid'ah itu ada 5 macam: wajibatun, mandubatun, muharramatun, makruhatun, wa mubahatun. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang boleh. Termasuk yang wajib, belajar bagaimana cara menjawab isu-isu yang dibawakan oleh orang-orang yang menyesatkan masyarakat, menyelamatkan masyarakat dari kesesatan, maka hukumnya wajib. Termasuk yang sunnah, apa? Bid'ah yang sunnah, tasnifu kutubil ilim, mengarang kitab-kitab yang bermanfaat untuk masyarakat, membikin madrasah, membikin rumah sakit dan seterusnya. Termasuk bid'ah yang mubah, bikin menu-menu makanan baru begitu, tidak apa-apa, itu bid'ah, tetapi bid'ah yang boleh. Bid'ah yang haram, bid'ah yang makruh ya jelas, ketika ternyata bid'ah itu mengandung unsur keharaman atau kemakruhan. Fa'ulima anna qaulahu sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah, itu adalah minal am al makhsus. Kalimatnya memang umum, tetapi yang dimaksud oleh Nabi adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار